wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Format Channel. Hari ini saya akan membahas materi tentang menentukan median dan modus. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya video ini. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data, rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, nah biar lebih mudah langsung aja kita ke contohnya ya teman-teman. Jadi apabila diketahui suatu data seperti contoh berikut ini, tentukan nilai rata-rata dari ulangan siswa berikut. Untuk mencari nilai rata-ratanya gampang banget ya teman-teman. Rumusnya ingat, jumlah data per banyak data. Kalian harus paham mana datanya. Kalau pada contoh ini datanya itu adalah yang ini, ya kan, nilai ulangan siswa. Berarti jumlah data jumlahin aja, 70 tambah 80 tambah 85 dan seterusnya. Nah ini ya teman-teman, X1 tambah X2 tambah X3 maksudnya itu jumlah data ini dijumlahin semuanya, baru dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data. Banyak datanya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Berarti 70 tambah 80 tambah 85 dan seterusnya dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 77,5. Jadi nilai rata-ratanya dari ulangan siswa ini adalah 77,5. Gampang ya teman-teman? Nah, kita ke contoh soal yang berikutnya. Oke, ini masih tentang menghitung nilai rata-rata. Nah, tapi kalau yang contoh soal pertama itu langsung ada datanya. Kalau ini datanya dalam bentuk tabel, jadi disajikan dalam bentuk tabel. Tapi sebenarnya sama aja ya teman-teman. Kita perhatikan dulu tabel berikut ini. Nilainya itu ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Frekuensi ini maksudnya banyaknya. Jadi contoh, nilai 6 itu ada sebanyak 7 orang. Artinya ada 7 orang yang mendapatkan nilai 6. Ada 9 orang yang mendapatkan nilai 7. Dan seterusnya. Berarti kalau kita analisis, berapa total siswa di kelas ini? Di kelas 8. Berarti banyaknya ada 7 tambah 9 tambah 12 tambah 5 tambah 2. Itulah banyak siswanya. Oke, banyak siswanya artinya banyak datanya. Jadi, untuk menghitung nilai rata-rata, masih menggunakan rumus yang tadi, jumlah data per banyak data. Sama dengan jumlah data. Kalau tadi kan datanya itu langsung ya teman-teman, udah dituliskan semua. Kalau ini, boleh juga teman-teman uraikan satu-satu. Nilai 6 itu ada sebanyak 7 orang. Berarti boleh juga teman-teman menggunakan cara 6 tambah 6 tambah 6 sampai sebanyak 7 kali. Tapi kalau kayak gitu lama ya teman-teman. Jadi caranya langsung aja kita kalikan 6 dikali 7. Karena perkalian itu artinya penjumlahan yang berulang. Jadi 6 kali 7 itu sama artinya dengan 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 7 kali. Bisa ya teman-teman? Ditambah 7 kali 9, ditambah 8 kali 12, ditambah 9 kali 5, ditambah 10 kali 2 per banyak data. Banyak datanya kalau di sini berarti ini siswa, frekuensinya ini. 7 tambah 9 tambah 12 tambah 5 tambah 2. Itu sama dengan 35. Jadi, hasil yang ini dibagi dengan 35 itu adalah 7,6. Boleh teman-teman cari sendiri. 6 kali 7, 42, ditambah 7 kali 9, 63, jumlahin, baru dibagi dengan 35. Hasilnya 7,6.
Nah, kita udah dapet nih nilai rata-rata ulangan matematika kelas 8 ini adalah 7,6. Sekarang pertanyaannya adalah, tentukan banyaknya siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Berarti, kalau rata-ratanya 7,6, berapa banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata? Kita lihat, jumlah siswa yang nilainya di bawah rata-rata berarti kalau dimulai dari 8 ini di atas rata-rata ya teman-teman, karena rata-ratanya 7,6. Berarti yang di bawah rata-rata adalah nilai 7 dan nilai 6. Nah, nilai 7 dan nilai 6 itu yang memiliki nilai 7 ada 9 orang, yang memiliki nilai 6 ada 7 orang. Berarti banyaknya siswa yang nilainya di bawah rata-rata adalah 7 ditambah 9, ada 16 orang yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi kalau nanti pertanyaannya saya ganti misalnya teman-teman, banyaknya siswa yang nilainya di atas rata-rata. Yang di atas rata-rata karena rata-ratanya 7,6, di atas 7,6 berarti nilai 8, 9, dan 10. Ada berapa teman-teman banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? 12 ditambah 5 ditambah 2, 19 orang. Oke, bisa ya teman-teman? Kita ke contoh soal berikutnya. Nilai rata-rata mata pelajaran matematika 5 orang siswa adalah 80. Jika ditambah dengan nilai Dian, rata-ratanya menjadi 81. Tentukan nilai Dian. Nah, jadi ini teman-teman, maksudnya adalah nilai rata-rata matematika 5 orang siswa nih. Pertama, di kelas itu hanya ada 5 orang siswa. Nilainya 80. Ternyata ada yang ujian susulan nih, misalnya si Dian. Kita nggak tahu nilai Dian berapa, tapi rupanya setelah ditambah nilai Dian, rata-ratanya menjadi 81. Berarti sebenarnya nilai Dian ini berapa? Itu yang mau kita cari. Oke, kita buat dulu diketahuinya biar lebih mudah ya teman-teman. Rata-rata yang pertama itu kan ini 80. Banyaknya datanya atau banyak siswanya itu 5 orang. Banyak data kita simbolkan dengan N. N1, 5. Kemudian, setelah ditambah dengan nilai Dian, rata-ratanya menjadi 81. Berarti ini udah rata-rata yang kedua. Berarti banyak data yang kedua itu menjadi berapa orang? Benar, jadi 6 orang ya banyak datanya yang kedua. Karena ditambah 1 orang yaitu si Dian. Ini N2 ya teman-teman, salah tulis. Oke, nah pertanyaannya adalah tentukan nilai Dian. Untuk mencari nilai Dian, kita harus tahu dulu jumlah datanya ada berapa. Masih menggunakan rumus rata-rata. Kita cari dari rumus rata-rata yang pertama, jumlah nilai per banyak data. Oke. Rata-ratanya itu 80. Diletak di sini 80. Sama dengan jumlah nilai, kan kita nggak tahu nih berapa jumlah nilai yang pertama. Jadi kita buat aja jumlah nilai per banyak data. Awalnya kan di kelas itu banyak data itu ini ya siswanya ada 5 orang, berarti per 5. Nah, jadi jumlah nilainya itu sama dengan 80 dikali 5, 400. Oke, jadi kalau udah tahu sebenarnya nggak perlu pakai rumus ya teman-teman, langsung aja kalikan 80 dikali 5, 400. 400 ini itu baru jumlah nilai yang pertama sebelum ditambah nilai si Dian. Nah, kita kan mau tahu nih nilai Dian berapa, berarti kita mau cari rata-rata yang kedua. Rata-rata yang kedua itu kan berarti rumusnya total nilai yang pertama, yang ini, ditambah dengan nilai Dian. Ya kan, rata-rata yang kedua itu sama dengan total nilai yang pertama ditambah nilai Dian. Dibagi dengan N. N ini adalah banyak datanya. Rata-rata yang kedua itu adalah 81. Sama dengan total nilai yang pertama, jumlah nilai yang pertama tadi kan 400. Berarti 400 ditambah nilai Dian. Kita belum tahu nih nilai Diannya berapa.
dibagi dengan 6. Nah, kenapa 6, Kak? Karena jumlah datanya atau banyak datanya atau banyak siswanya itu nggak 5 lagi, tapi 6 karena udah ditambah dengan dian, ya kan? Berarti per 6 sama dengan 81 kali 6 kali silang. Hasilnya 486. Sama dengan 400 ditambah nilai dian. Berarti ND nilai dian itu sama dengan 486 dikurang 400. Nilai dian sama dengan 86. Oke, gitu aja ya teman-teman. Bisa ya? Diperhatikan lagi baik-baik. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu menentukan median dan modus suatu data. Median itu adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan, sedangkan modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Oke, jadi ini gampang banget ya teman-teman. Saya kasih contoh. Tentukan median dari data berikut. Median itu nilai tengah, teman-teman. Jadi, nilai tengah itu bisa kita dapatkan setelah datanya diurutkan. Kita jawab ya teman-teman. Untuk soal yang pertama, saya anggap yang ini kita harus bisa membedakan dulu teman-teman, datanya ini ganjil atau genap. Nah, untuk data yang ganjil, mencari nilai tengahnya bagi 2 aja dulu teman-teman ya. Jadi kita hitung dulu jumlah datanya berapa, tapi harus diurutkan ya teman-teman. Ini kan belum berurut 5, 7, 3. Teman-teman urutkan dulu dari yang terkecil ke yang besar. Setelah diurutkan, baru kita hitung jumlah datanya itu ganjil atau genap, karena ini sangat berpengaruh untuk menentukan nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 banyaknya data. Berarti itu adalah jumlah ganjil. 11 dibagi 2 itu 5,5. Ya kan teman-teman? Nah, tapi kita genapin jadi 6. Oke, ikutin langkah saya ya teman-teman. Berarti kita hitung nilai tengahnya ada di urutan yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti nilai tengahnya itu adalah 5. Mediannya adalah 5. Ingat caranya tadi ya teman-teman. Kalau datanya ganjil, ini kan jumlah datanya itu ada, banyaknya data itu ada 11. Berarti 11 dibagi 2 itu 5,5. Digenapkan jadi 6. Berarti urutkan ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mediannya itu ada di angka 5 ini. Oke, bisa ya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, setelah datanya ini diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian teman-teman hitung banyak datanya itu ada berapa. Dia termasuk ganjil atau genap. Kalau yang contoh soal nomor 2, ini datanya itu jumlahnya genap, yaitu 12. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti ada 12 banyak datanya. Bagikan aja. 12 dibagi 2, sama seperti yang tadi, itu berarti 6. Berarti angka di urutan ke-6 dan 7. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Kalau dia jumlah datanya ganjil, itu hanya kita pilih satu angka aja. Tadi kan 11 bagi 2, berarti 5,5 dibulatkan jadi 6. Oke, berarti kalau dia datanya genap, ambil 2 angka. 12 bagi 2 itu 6, berarti urutan ke-6 dan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mediannya itu ada di tengah-tengah antara 5 dan 7. Nah, kalau untuk datanya genap, berarti caranya 5 ditambahkan dengan 7 dibagi 2, yaitu 6. Berarti mediannya itu sebenarnya di sini, di tengah-tengah ini.
adalah 6. 5 tambah 7 dibagi dengan 2. Ingat ya teman-teman, 5 tambah 7, 12, dibagi 2 itu 6. Jadi median itu adalah nilai tengah, artinya dia di tengah-tengah datanya. Oke, saya perlihatkan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di kiri itu ada 5 dan di kanan juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti median itu adalah nilai yang di tengah-tengah. 5 inilah mediannya. Oke, paham ya teman-teman? Sedangkan kalau untuk yang nomor 2, ini kan jumlah datanya itu genap. Tapi harus tetap sama, seimbang antara kiri dan kanan. Yang di kiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di kanan juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Makanya mediannya kita ambil 2 angka, yaitu 5 ditambah 7. Dibagi 2, yaitu 6. Berarti sebenarnya mediannya itu ada di tengah-tengah sini. Bisa ya teman-teman? Jadi kalau untuk data yang jumlahnya genap, mediannya itu ada 2 angka kemudian dibagi 2. Oke? Nah, kemudian untuk modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Gampang banget teman-teman. Misalnya ada sebuah data 5, 7, 3, 8, 4, 5, 9, 12, 3, 3, dan 5. Kalau disuruh menentukan modusnya, lihat aja angka mana yang paling banyak. Tanpa diurutkan kita udah tahu ya teman-teman, angka yang paling banyak itu adalah 5. 5 dan 3. Oke. Lihat teman-teman, ini 3-nya ketinggalan. Jadi, angka yang paling banyak muncul itu adalah angka 5 dan 3. 3-nya ketinggalan. Karena 5-nya itu ada 3 nih kan di sini. 1, 2, 3. 3-nya juga ada 3. 1, 2, 3. Berarti modusnya adalah 5 dan 3. Gampang ya teman-teman. Ingat aja modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Oke. Nah, sekarang contoh soal berikutnya. Tentukan mean, median, dan modus dari data berikut. Nah, ini kan datanya dalam bentuk tabel. Seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi untuk menghitung mean atau nilai rata-ratanya, rumusnya kan jumlah data per banyak data. Oke. Jumlah datanya karena ini disajikan dalam tabel frekuensi 55 kali 5 ditambah 60 kali 7 ditambah 65 kali 6 dan seterusnya. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu frekuensinya, jumlahin semua. 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7. Hasilnya adalah 45. 55 kali 5, 275 ditambah 60 kali 7, 420. Dan seterusnya dibagi dengan 45. Hasil penjumlahan yang ini itu adalah 3195 dibagi 45. 3195 dibagi 45 adalah 71. Nah, jadi rata-ratanya adalah 71. Sementara untuk mediannya, ingat median tadi adalah nilai tengah. Mediannya itu adalah 70. Kak, kok bisa 70 mediannya? Ingat cara yang tadi. Median itu adalah nilai tengah dari banyaknya data. Kita harus tahu dulu jumlah datanya itu genap atau ganjil. Jadi kan ini jumlah datanya tadi kan setelah kita totalin frekuensinya ini semua 45. 45 ini genap atau ganjil teman-teman? Ganjil ya. Berarti kita bagi 2. 45 bagi 2 berapa? 22,5. Berarti digenapin jadi 23. Nah, berarti mediannya itu adalah data ke-23. Data ke-23 itu 70. Tahu dari mana Kak data ke-23 itu 70 angkanya? Kita lihat aja dari frekuensinya.
Jadi nggak usah capek-capek teman-teman urutin semua ya. 5 tambah 7 12. Ingat ya data ke 23. 12 ditambah 6 18. 18 ditambah 6 24. Berarti data ke 23 itu adalah 70. Oke? Karena di sini itu 24. 23 dan 24 itu ada di sini di 70. Berarti data mediannya itu dari data ini adalah 70. Bisa ya teman-teman. Sementara modus itu gampang banget ya. Modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul itu adalah 80 karena ada 9 orang yang mendapatkan nilai 80. Yang lainnya itu 85 hanya 7. 75 hanya 5. Yang paling banyak adalah 80. Jadi modusnya adalah 80. Gampang ya teman-teman. Oke, sekarang silahkan teman-teman kerjakan soalnya. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.